saya Salman Sandrianas. Ini kami akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu perpajakan daerah dengan kelompok Stepan Kusnyanto, Salman Sandriana, Ikram Imandawapi. Pengertian pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh para pribadi atau badan yang bersifat maksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah. 1. Pajak provinsi seperti PKB, BBNKB, PAB, PPBKB, PAP, pajak rokok, dan option pajak MBLB. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota seperti PBB P2, PBHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, option PKB, option BPNKB. Di sini ada satu contoh studi kasus perpajak daerah kendaraan. 1. Bapak Dimas di Bekasi membeli mobil Toyota Fortuner seharga 2 kendaraan sebesar 520 ya. Tarif PPKB 1,2%, option PKB 6,6% dari PKB, tarif BPNKB 12%, option BBNKB 66%, BBNKB. Sewakil J mobil 150, biaya administrasi STNK 100.000, biaya administrasi TNKB 50.000, tarif PPN 12%. Perhitungan studi kasus 1. 1. PKB 1,2% dikali 520 juta sama dengan 6.240. 2. Option PKB 66% dikali 6.240 hasilnya 4.118.400. 3. Total 6.240 ditambah 4.118.400 sama dengan 10.358.400. BPNKB 12% dikali 520 juta sama dengan 62.400 rupiah. 5. Option BBNKB 66% dikali 62.400 rupiah sama dengan 41.184. Nomor 6. Total BBNKB 62.400 ditambah 41.180 rupiah sama dengan 103.584.000. 7. Biaya tambahan lainnya. Komponen SWDKLJ 150, administrasi STNK 100.000, administrasi TNKB 50.000, total 300.000. 8. Total pajak dan biaya daerah. Total PKB ditambah total BBNKB ditambah biaya tambahan 10.358.400 ditambah 103.584.000 ditambah 300 rupiah sama dengan 114.242.400 rupiah. 9. PPN pajak pertambahan nilai. DPP nilai lain
11/12 dikali 520 juta sama dengan 476.666.667. PPN 12% dikali 476.666.667 sama dengan 57.200. 10. Total dana yang harus disiapkan Bapak Dimas. Harga mobil ditambah total pajak daerah ditambah PPN. 520 juta ditambah 114 juta 242.400 rupiah ditambah 57 juta 200, total 691 juta 442.400 rupiah. Perkenalkan, nama saya Ikram Iman Dawafi dengan NIM 642351444. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Studi kasus pajak daerah kendaraan 2. Ibu Sari di Bekasi membeli mobil Honda BR-V seharga 290 juta. Keterangan nilai tarifnya yaitu harga jual kendaraan NJKB-nya 290 juta, tarif PKB-nya 1,2%, opsen PKB-nya 66% dari PKB, tarif BBNKB-nya 12%, opsen BBNKB-nya 66% dari PBNKB, SPD KLLJ mobilnya 150.000, biaya administrasi STNK-nya 100.000, biaya administrasi TNKB-nya 50.000, tarif PPN-nya 12%. Lanjutnya perhitungan studi kasus 2, yaitu PKB-nya sama dengan 1,2% dikali 290 juta sama dengan 3.480.000. 2. Opsen PKB-nya 66% dikali 3.480.000 sama dengan 2.296.800. Total PKB-nya yaitu 3.480.000 ditambah 2.296.800 sama dengan 5.776.800. BBNKB-nya itu 12% dikali 290 juta sama dengan 34.800. Opsen BBNKB-nya sama dengan 66% dikali 34.800 sama dengan 22.968.000. Total BBNKB-nya sama dengan 34.800 ditambah 22.968.000 sama dengan 57.768.000. Biaya total tambahan lainnya seperti komponen biaya, SWD KLLJ-nya 150.000, administrasi STNK-nya 100.000, administrasi TNKB-nya 50.000, total 300.000. Total pajak biaya daerah sama dengan total PKB ditambah total BBNKB ditambah biaya tambahan sama dengan 5.776.800 ditambah 57.768.000 ditambah 300.000 sama dengan 63.844.800. PPN pajak pertambahan nilainya itu DDP nilai lain sama dengan 11 dibagi 12 dikali 290 juta sama dengan 266.666.667. PPN sama dengan 12% dikali 266.666.667 sama dengan 32 juta. Jadi total dana yang harus disiapkan Ibu Sari sama dengan harga mobil ditambah total pajak daerah ditambah PPN, yaitu 290 juta ditambah 63 juta 844.800 ditambah 32 juta sama dengan 385.844.800. Kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu Bapak Reza, dia di Bekasi membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport seharga 600 juta. Keterangan nilai tarifnya itu harga jual kendaraannya itu 600 juta, tarif PKB-nya 1,2%, opsen PKB-nya 66% dari PKB, tarif BBNKB 12%, opsen BBNKB-nya 66% dari BBNKB. SPD KLLJ mobil yaitu 120.000, biaya administrasi STNK-nya 100.000 dan biaya administrasi TNKB-nya 50.000. Tarif PPN-nya 12%. Perhitungan studi kasusnya, PKB-nya sama dengan 1,2% dikali 600 juta sama dengan 7.200.000. Opsen PKB-nya 66% dikali 7.200.000 sama dengan 4.752.000. Total PKB-nya sama dengan 7.200.000 ditambah 4.752.000 sama dengan 11.952.000. BBNKB-nya 12% dikali 600 juta sama dengan 72 juta. Opsen BBNKB-nya sama dengan 66% dikali 72 juta sama dengan 47.520.000. Total BBNKB-nya sama dengan 72 juta ditambah 47.520.000 sama dengan 119.520.000. Ditambah biaya tambahan lainnya, komponen biayanya itu SWD KLLJ-nya 150.000, administrasi STNK-nya 100.000, administrasi TNKB-nya 50.000, totalnya 300.000. Total pajak biaya daerahnya itu total PKB ditambah total BBNKB ditambah biaya tambahan sama dengan 11.952.000 ditambah 119.520.000 ditambah 300.000, totalnya 131.772.000.
PPN pajak pertambahan nilainya itu DPP nilai lain sama dengan 11 dibagi 12 dikali 600 juta sama dengan 550 juta. PPN sama dengan 12% dikali 550 juta sama dengan 66 juta. Jadi total dana yang harus disiapkan Bapak Reza itu harga mobil ditambah total pajak daerah ditambah PPN sama dengan 600 juta ditambah 131 juta 772 ribu ditambah 66 juta sama dengan 797 juta 772 ribu. Oke, kenalkan nama saya Stephen Gusanto. Saya bagian menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT 1770. Jadi, yang pertama-tama kita harus melihat di tabel pojok kanan atas tahun pajaknya. Di contohnya 2023, ditulis dari bulan 1 2023 sampai tanggal bulan 12 2023. Kita karena dalam perhitungan 1 tahun kita melakukan pembukuan, pencatatan yang dihapus. Selanjutnya kita mengisi nomor-nomor NPWP dan nama wajib pajak secara nama pendek dan nama yang tidak boleh nama pendek. Slide selanjutnya. Nah, harta pada akhir tahun, kita harus mencatat harta-harta apa saja yang kita peroleh. Kode harta jangan lupa, bagi bagian mana saja kode hartanya, nama harta, tahun perolehnya, harga perolehnya berapa, dan keterangan. Seperti bank, seperti tabungan, kita menabung di bank mana, seperti sepeda motor, kita menggunakan merek apa, mobil kita menggunakan merek apa, rumah tinggal kita beli di bagian apa. Selanjutnya, kewajiban utang pada akhir tahun. Kita mempunyai wajib utang dari bank apa atau seseorang yang mengutangi kita. Kalau kita tidak ada utang, tidak usah diisi. Dan kita harus melihat juga, yang penting tuh list kode utangnya apakah masuk di bagian utang mana. Biasanya sebelum ada pengisian tersebut, kita mendapatkan kategori-kategori untuk memasukkan kode utang tersebut, tahun pinjaman, dan jumlahnya. Selanjutnya, SPT lampiran, daftar susun anggota keluarga. Nah, isi daftar susun keluarga sesuai dengan kartu keluarga, seperti nama anggota keluarga, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Isi sesuai yang ada di isi KK. Selanjutnya, terima kasih. PPT ini ada beberapa kita ambil dari PowerPoint DJB untuk pengisian SPT-nya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian.